Duh, enak kali ya hakim-hakim, jaksa-jaksa ya di Indonesia Konoha ini ya. Katanya ya hakim yang menangani kasus Tom Lembong kemarin ya diganti, ternyata keciduk karena suap CPO. Keren kali. Makanya juga aku bilang kemarin-kemarin. Apalagi di bagian jaksa reserse narkoba ya kan. Kaya raya loh. Ya jaksa hakim di bagian reserse narkoba ini, karena kan bisa jual beli kan, walaupun simbolisnya sekian tahun dan sekian tahun ya, yang penting asal tahu sama tahu kan keluar juga toh dalam jangka 1,5 tahun atau setahun, walaupun itu BB-nya barang buktinya ada sekian beratnya, walaupun pengedar kan aman. Yang penting ke jaksa dan yang namanya hakim itu asal tahu sama tahu, apalagi korupsi ya. Nah yang herannya itu ya hakim-hakim dan jaksa ini ya belum diaudit semuanya ketika mereka itu mendaftarkan diri sebagai hakim dan sebagai ketua jaksa ya, harta kekayaan mereka itu diserahkan atau tidak ke negara. Ya kan begitu ya kan. Nah, harta mereka itu daftar harga jumlah berapa dan berapa kepemilikan mereka itu berapa jumlahnya nggak tahu kan. Tiba-tiba naik sekian derajat ya kan. Ya itu yang keren itu di situ bro. Ya keren banget. Kenapa? Ya begitulah yang namanya jaksa hakim saat ini ya lagi populer di negara kita bro. Ya tahu-tahu ya ada 3 orang yang jadi tersangka kasus suap CPO, lagi menangani yang namanya Tom Lembong kemarin. Bongkar lagi dong Pak Lembong. Siapa tahu ya, inilah ketakutan mereka yang kecil itu dihakimi. Ketika mereka bersuara mereka sakit hati. Maka adalah orang kemarin laporan ke Mukidi kemarin kan, merapat ke sana. Oh jangan-jangan ngomongin masalah yang namanya jaksa dan hakim. Kasihan deh negara Republik Indonesia ini ya, jual beli kasus bisa ya kan. Ya dah, nggak hanya jual beli pangkat bro. Ya, kayak kemarin itu aja kan, kalau bisa mulutnya ada duitnya juga kan bisa tuh, model-model Pak Hari Hamzah itu juga kan. Ya, menjabatnya ini dah bonusnya komisaris kan begitu kan. Nah, begitu keren loh. Mudah-mudahan aman ya Indonesia. Nah, yang herannya ini pendukung-pendukung Bani 58 ini, yang Bani 58/30% ini ya. Kalau ada rakyat Indonesia yang bunyi ya, menyindir-nyindir masalah hakim dan jaksa ini keciduk suap begini, karena rakyat Indonesia udah nggak percaya ya dengan karena jaksa dan hakim banyak yang pesanan. Kukira hanya donat sama risoles, hanya kue-kue aja gitu, kue ulang tahun misalnya yang bisa dipesan, ternyata hukum juga bisa dipesan ya. Nah, sekian asal tahu sama tahu tadi kan TST ya. Nah, begitulah rakyat Indonesia Konoha ya. Kalau ada misalnya rakyat yang bicara seperti ini, awas lo nanti diciduk mewek. Nah, itu doang senjatanya. Setiap komen, awas lo kalau diciduk mewek lo nek. Gitu. Ketika mereka ada kenyataan apa yang kita sampaikan menjadi kenyataan, mereka nggak bunyi. Dikit-dikit senjata mereka, awas keciduk mewek. Begitu toh kan, selamanya begitulah, maklumlah 58/30 kan seperti itu ya kan. Sejak saya ketuk lidah kemarin ya, masalah ada orang ke luar negeri terus merapat ke yang namanya Al-Mukidi kemarin, salah satu ada beberapa orang menteri. Nah ternyata mungkin laporan karena jaksa itu ketangkap, hakimnya ketangkap. Keren lagi loh, apalagi hakim-hakim pesanan ini lebih keren lagi, cepat kaya. Yang herannya ya, pemerintah rakyat Indonesia ini sebelum mereka menjabat hakim atau jaksa tidak diperiksa dulu ya harta kekayaannya ya, yang bergerak berapa, yang hidup berapa, jumlah uang mereka yang di tangan berapa ya. Karena kemarin yang kusindir masalah penyitaan korupsi ini kan duitnya hanya simbolis aja, ditangkap sekian triliun, sekian miliar, tapi nggak tahu larinya kemana. Kita menjadi pertanyaan ya, itu larinya kemana
Ya, enak dong jadi hakim, ya jadi jaksa itu enak. Ya apalagi yang kemarin belum diperiksa, belum apa-apa, belum diusut apa-apa, Erick Thohir tidak terlibat masalah BUMN, kasus Pertamina, ya nggak terlibat. Keren kali. Itu artinya kalau orang jeli ya mengamatinya, ya itu artinya orang-orang yang model begini itu ya, kalau udah bilang belum ada pemeriksaan, udah bilang nggak terlibat, ini harus diperiksa mereka seharusnya. Ya, tapi kembali lagi sih ke KPK-nya ya. Ya, yang namanya KPK kalau punya nyali baja ya jangan pilih-pilih lah. Kayak yang namanya Birli kemarin, ya betul ada tersangka tidak dijadikan tersangka, tapi tidak dipenjara pula, bebas begitu-gitunya ya kan. Enak makanya jadi jaksa dari hakim di Indonesia ini, bro. Enak kali kan? Apa yang aku sampaikan itu nyata kan? Ya kan? Ada yang laporan mungkin merapat ke Al-Mukidi kemarin bahas masalah tentang itu. Ya karena hakim itu sekian miliar ya disuap ya masalah kasus CPO. Ya mungkin masih banyak lagi lah kasus-kasus lain. Saya harap mudah-mudahan Tom Lembong yang kemarin sebagai simbolis katanya korupsi impor udah terbukti itu yang memutuskan membolehkan itu atas izin si A, atas izin si B, itu buka mulut lagi, nggak perlu takut Pak Lembong, karena rakyat banyak yang bersamamu. Orang jujur pasti tersingkirkan di negara kita ini, ya. Saya harap ya KPK menggeledah lagi deh, ya kasus-kasus terutama maraknya kebohongan ya di masalah perhukuman. Seharusnya KPK memeriksa lebih luas lagi ya hakim-hakim. Kalau ini udah 3 orang udah keciduk, yang ini di perkisaran, yang mana apalagi di daerah. Ya di daerah begitu banyak Pak, banyak loh di daerah itu yang model-modelnya seperti itu. Ya ta, apalagi di bagian reserse narkoba, wih keren kali bro, banyak duitnya jaksa sama hakim-hakim ini. Nah, semua keputusan tuh ada di mereka. Ya, makanya ada pepatah, datanglah malam-malam deh, jangan siang-siang deh. Ya, begitu deh. Ya, kira-kira. Nah, jadi asal tahu sama tahu. Jadi rakyat Indonesia, ayo membuka mata. Kalau bisa dukung kembali KPK ini ya, agar mereka ini ya berdiri tegak, bernyali baja untuk memeriksa hakim-hakim yang lainnya. Kasus suap apa? Kok bisa kasus-kasus Pertamina tiba-tiba diem, kasus Bank Jabar yang melibatkan Ridwan Kamil semuanya diem ya, kasus-kasus yang lainnya masalah gas juga diem ya kan. Nah apa kabar itu semuanya ya kan, karena Besti tadi kan, makanya hakim lah jadi senjata mereka, pelindung, berlindung di hakim kan ya kan. Kalau ada orang ngomong kayak begini, awas lu ntar diciduk mewek, awas lo diciduk mewek, itu doang senjatanya. Saya ulangi lagi seperti itu terus. Kenapa? Nggak suka, nggak enak mereka ini. Ya si omon-omon juga begitu kalau di diprotes, ya diklaim, dikritik, nah nggak terima. Memang pada dasar kenyataannya begitu. Ya kan merapat kemarin yang saya teriakkan beberapa hari lalu, ya kan merapat toh terbongkar toh. Ternyata mungkin ada laporan si A akan keciduk gitu kan. Kasus suap, hati-hati loh Pak. Nanti Damkar mau cari namanya ijazah asli ya. Salam waras guys. Ya mudah-mudahan ya guys, kita mendukung KPK, berharap KPK ini berpihak kepada rakyat, suara mahasiswa, agar membersihkan negara kita ini dari korupsi. Bernyali baja jangan mau juga kayak Birli, terima suap juga ya. Alangkah enaknya kalian hidup di negara kita ini, dikit-dikit suap, dikit-dikit suap. Ya, sekian triliun, memutuskan dengan gampang, bodoh amat itu mau bersalah atau benar ya. Pokoknya diputuskan atas pesanan ya. Salam pesanan bro. Ya aku kira hanya kue aja bisa dipesan, ternyata hukum bisa dipesan sama hakim. Oke guys, salam waras.